Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Sistem Informasi, pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang apa yang telah kami kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelum kami mempresentasikan tentang apa yang telah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Christopher Fernando Cias dengan NIM 1915091018. Dan saya Kadek Rama Raditya dengan NIM 1915091048. Nama saya Gede Agus Vira dengan NIM 1915091043. Oke, baik. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami buat, yaitu rancangan dari aplikasi Digital Artist Board atau bisa disingkat dengan DABoard. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah kecilnya kepedulian terhadap sebuah nilai karya seni menjadikan angka pendapatan ilustrator dan seniman lainnya di Indonesia tidak tergolong tinggi. Maraknya pelanggaran hak cipta juga menjadi masalah utama bagi para pelaku seni yang membuat pemasukan mereka menurun drastis. Hal ini juga membuat banyak orang menjadi ragu saat ingin menjadikan seni digital sebagai sumber penghasilan utama mereka. Nah, dari pengamatan langsung, harga karya seni digital di Indonesia masih tergolong sangat murah karena ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat akan nilai sebuah karya seni digital. Oleh karena itu, kami ingin menciptakan sebuah platform yang berguna menjadi wadah para seniman digital untuk berkarya dan memberikan gambaran mengenai nilai dari hasil pemikiran mereka, agar tercipta sebuah standarisasi baru terhadap dunia seni digital. Tujuan dari DABoard ini sendiri ialah menciptakan wadah bagi seniman digital di era yang serba digital ini sehingga mampu memberikan kesempatan bagi para seniman untuk berkarya. Yang kedua, membuat standarisasi terhadap penilaian karya seni digital yang lebih layak sehingga para seniman mampu mendapatkan penghargaan yang lebih dari masyarakat atas karya seninya. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja dengan skala besar dalam dunia seni sehingga secara tidak langsung juga meningkatkan kondisi ekonomi dalam sektor budaya dan kesenian. Dan yang terakhir, memajukan dunia seni digital di Indonesia sehingga masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata nilai sebuah seni. Selanjutnya, kami akan menampilkan produk atau bisa dibilang user interface dari aplikasi ini. Rekan saya mohon menampilkannya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Oke. Baik, berikut tampilan dari aplikasi ini sendiri dimulai dari loading page saat user membuka aplikasi dan selanjutnya. Selanjutnya ada login page di mana user dapat memasukkan username dan passwordnya dan dalam tampilan ini ada beberapa opsi yaitu lupa password jika kita melupakan password yang telah kita masukkan, submit dan juga sign up jika kita belum memiliki akun. Next. Pada halaman sign up ini sama seperti aplikasi lainnya yang memerlukan username, password, dan juga email untuk verifikasi. Next. Untuk halaman lupa password, user harus menggunakan username dan juga email untuk mendapatkan kode verifikasi dan juga kode reset password yang harus digunakan untuk mengganti password mereka. Next. Selanjutnya ada halaman utama dari aplikasi ini, tampilannya seperti beberapa aplikasi untuk menampilkan gambar lainnya. Namun di sini ada beberapa perbedaan, yaitu dari aplikasi ini langsung menampilkan harga dari karya tersebut dan juga kode ataupun nama dari aplikasi dari karya ini dan juga siapa pembuatnya. Next. Selanjutnya untuk page profile ada username dan juga online status. Jika user ingin terlihat offline, mereka dapat men-switch menjadi offline dan juga menampilkan dana dari dashboard mereka itu sendiri. Jadi jika ada pemasukan akan ditampilkan pada dana dashboard. Next. Untuk halaman edit profile sangat simpel yaitu ada untuk mengedit username, mengganti email, dan juga memasang status yang diinginkan. Next. Selanjutnya halaman
ganti password jika pengguna ingin mengganti password lama mereka menjadi password baru yang lebih kuat. Next. Selanjutnya pencairan dana menggunakan 4 metode yaitu debit, virtual account, OVO, dan juga GoPay seperti yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Next. Untuk pengaturan setting sendiri hanya ada untuk pengaturan notifikasi dan juga tentang aplikasi atau bisa dibilang about dan juga fitur logout jika pengguna ingin mengganti akun mereka. Sudah. Oke, baik. Sekian dari produk yang dapat saya tampilkan atau kelompok saya tampilkan. Dan selanjutnya untuk evaluasi produk akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Baik, untuk evaluasi produk, berikut ini merupakan hasil evaluasi berdasarkan evaluasi heuristic usability evaluation yang dikemukakan oleh Jacob Nielsen. Yang pertama ada visibility of system status. Pada aplikasi ini, sistem memberikan feedback kepada user bahwa sistem sedang dimuat yang ditunjukkan dengan menggunakan loading bar ketika sistem dibuka. Sistem juga akan memberitahu user bila mana password yang dimasukkan salah atau akun yang dimasukkan user tidak terdaftar dalam sistem. Sistem juga akan memberi notifikasi jika proses yang dilakukan dalam aplikasi berhasil atau gagal, seperti misalnya pada proses pencairan dana dan sebagainya. Yang kedua ada match between system and the real world. Aplikasi menambahkan keterangan di setiap icon yang ada pada aplikasi dan menggunakan icon yang familiar untuk aplikasi sejenis untuk memudahkan user berinteraksi dengan aplikasi. Aplikasi juga menggunakan bahasa yang familiar, digunakan untuk aplikasi sejenis untuk menghindari kesan ambigu. Selain itu yang ketiga ada user control and freedom. Dalam setiap prosesnya, aplikasi menambahkan tombol cancel untuk membatalkan setiap proses yang akan digunakan user. User juga disediakan fitur untuk mengganti akun ataupun logout. Yang keempat ada konsistensi and standard. Dalam aplikasi ini, user tidak perlu mengkhawatirkan masalah penulisan kalimat, huruf, dan situasi lainnya yang berbeda dengan icon yang digunakan yang dapat menimbulkan kesan tidak standar pada sistem. Aplikasi akan menyesuaikan nama fitur dengan bahasa yang digunakan pada aplikasi. Yang kelima ada error prevention. Desain yang dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan merupakan sebuah hal yang penting dalam suatu sistem. Dalam aplikasi ini, menu pilihan yang digunakan untuk membatalkan proses yaitu menu cancel atau batal. Sekian dari saya akan lanjutkan ke rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan di bagian evaluasi produk. Untuk yang keenam itu ada recognition rather than recall. Jadi di bagian ini maksudnya aplikasi itu seharusnya meminimumkan penggunaan ingatan dalam suatu sistem. Jadi pada aplikasi ini user tidak perlu mengingat setiap fungsi icon dikarenakan penggunaan icon yang tidak terlalu banyak, melainkan menggunakan teks untuk memudahkan user mengetahui setiap fungsi tanpa mengingat icon yang digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut. Yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Jadi pada aplikasi ini bagian flexibility-nya perlu ditingkatkan dikarenakan aplikasi yang tidak terlalu memberikan kebebasan dalam memilih cara untuk melakukan proses transaksi pada aplikasi. Yang ke-8 ada aesthetic and minimalist design. Jadi di bagian ini diketahui itu berdasarkan 4 prinsip dalam desain itu kan ada tampilan atau visual, kontras, repetition, pengulangan, cahaya. Jadi pada aplikasi ini evaluasi desain itu sudah cukup baik karena akan sudah memperhatikan 4 prinsip yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kontras, repetition, alignment, dan cahaya. Dan ke-9 ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi pada aplikasi ini fitur untuk mengembalikan dari error masih perlu ditingkatkan dikarenakan pada aplikasi ini
ketika pengguna melakukan login dan gagal, user tidak akan mengetahui pada menu apa pengguna gagal, apakah salah memasukkan username atau password. Dan yang terakhir itu ke-10 ada help and documentation. Jadi di bagian ini tuh dijelaskan fitur bantuan atau help merupakan salah satu fitur yang perlu ada dalam suatu sistem. Jadi dikarenakan fitur bantuan ini dapat membantu pengguna ketika menghadapi masalah atau kesulitan ketika berinteraksi dengan aplikasi. Jadi pada kasus ini atau aplikasi ini belum terdapat fitur tersebut. Jadi fitur help ini tidak terdapat pada aplikasi yang akan membuat user kesulitan dalam berinteraksi dengan aplikasi. Maka dari itu fitur ini diharapkan perlu ditambahkan pada aplikasi ini. Sekian dari evaluasi produk yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan atau presentasikan mengenai Digital Artist Board ini atau DABOR untuk memenuhi kebutuhan penilaian ujian akhir semester kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir.